Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teten Trijuan. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai materi dinamika partikel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dinamika partikel ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya yang menyebabkan suatu benda itu bergerak ataupun bisa saja menjadi dipercepat ataupun diperlambat. Nah, adapun gaya-gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, kita bahas dulu. Yang pertama itu adalah gaya dari hukum 1 Newton. Nah, jadi hukum 1 Newton ini berasal dari mana sih? Ayo kita lihat dulu sejarah dari hukum 1 Newton ini. Nah, jadi hukum 1 Newton ini dilakukan pertama kali oleh eksperimen dari Galileo. Nah, jadi dia itu melakukan eksperimen, yaitu ketika bola ini diletakkan di sini dan dia itu menggelindingkan ke sini. Nah, pada saat ketinggian tertentu, ternyata ketinggian pada awal itu sama dengan ketinggian pada akhir benda tersebut. Nah, lalu dia itu istilahnya itu bidangnya ini itu diperpanjang lagi nih menjadi seperti ini dan digelindingkan lagi, dicoba lagi, dan ternyata ketinggiannya itu sama. Jadi ketinggian awal dengan ketinggian akhir itu sama. Terus sebelah ininya juga dimakin landain lagi seperti ini, dan ketika dia menggelindingkan bola lagi, maka bola ini juga ketinggian di sini dan di sini juga akan sama, dan pada akhirnya dia itu akan mencoba untuk bagian ini tuh saya papas saja, saya luruskan menjadi seperti pada gambar seperti ini, teman-teman. Dan ketika bola ini digelindingkan ke sini, ternyata bola ini itu melaju dengan kecepatan konstan dan pada akhirnya itu berhenti, dan dia itu berpikir jika gaya gesek pada bidang ini itu dihilangkan, maka benda ini akan menggelinding terus bergerak secara beraturan. Nah, dari konsepnya ini maka Isaac Newton itu menyimpulkan salah satunya itu dalam hukum pertamanya. Nah, hukum pertama dari gaya Newton ini adalah sebuah benda akan tetap diam ataupun akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, teman-teman. Atau dalam persamaan kita dapat tuliskan seperti ini, resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Atau juga jika kita proyeksikan terhadap bidang koordinat, maka resultan gaya Fx itu sama aja dengan resultan gaya Fy, sama aja dengan resultan gaya Fz itu sama dengan 0, teman-teman. Nah, jadi hukum pertama Newton ini juga dikenal dengan istilah hukum inersia atau hukum kelembaban, karena adanya kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Misalkan seperti ini, ketika kita sedang naik bis dan kita sedang perjalanan, ketika supirnya itu tiba-tiba mengerem, maka otomatis kita itu akan seperti ini. Nah, kecenderungan kita untuk mempertahankan posisinya itu, nah itulah yang disebut dengan hukum 1 Newton atau hukum inersia tersebut, teman-teman. Jadi dalam hal ini, apabila benda itu diam, maka dia itu akan terus diam. Apabila benda ini bergerak secara konstan, maka dia itu akan terus bergerak secara konstan. Nah, terus Newton berpikir, teman-teman, apabila suatu benda diberikan resultan gaya total, maka benda tersebut itu akan mengalami yang namanya kecepatan yang berubah-ubah. Nah, kecepatan yang berubah-ubah ini kita kenal dengan istilah yang namanya percepatan, di mana ketika kita mendorong sebuah benda, maka apabila semakin besar massa benda tersebut, maka percepatannya akan semakin kecil. Nah, dari sinilah Newton ini merepresentasikan hukum keduanya yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Bahwa percepatan suatu benda ini berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa dari benda itu, teman-teman. Dan dapat kita tulis dengan persamaan bahwa resultan gaya ini adalah massa dikali percepatan. Nah, di sini gaya ini itu kan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, apabila kita ingin mencari misalkan vektornya ini, bisa saja resultan gaya Fx itu sama dengan massa dikali percepatan terhadap sumbu X. Untuk Fy juga sama, massa dikali percepatan terhadap sumbu Y. Dan untuk resultan Fz juga sama, massa dikali percepatan terhadap sumbu A, teman-teman. Oke, kita next ke hukum Newton yang ketiga. Nah, jadi hukum Newton yang ketiga ini itu
berkaitan ketika kita itu memberikan sebuah gaya kepada benda kedua, maka benda kedua ini juga akan memberikan gaya yang sama kepada kita. Nah, jadi hukum ketiga Newton ini kita kenal dengan hukum aksi sama dengan reaksi. Nah, jadi bunyinya seperti ini teman-teman. Ketika suatu benda itu diberikan gaya oleh benda pertama atau yang kita kenal dengan istilah aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar atau yang istilahnya itu reaksi, tetapi arahnya berlawanan terhadap benda yang pertama, teman-teman. Nah, dapat disimbolkan dengan persamaan resultan F aksi itu sama dengan negatif resultan F reaksi. Nah, tanda negatif ini bukan melambangkan nilainya itu pasti negatif, tapi melambangkan bahwa arah dari gayanya itu pasti berlawanan. Di sini saya akan melihatkan contohnya seperti ini. Nah, apabila ada seseorang mendorong dinding, nah ini itu kan ada yang namanya gaya ya. Gaya ini adalah gaya aksi dari seseorang tersebut atau dari tangan seseorang ini terhadap dinding. Nah, dinding ini pun akan mendorong dengan gaya yang sama besarnya, yaitu kita kenal dengan gaya reaksi ini, reaksi dari dinding ini untuk mendorong kita lagi. Nah, inilah yang disebut dengan gaya aksi ataupun gaya reaksi. Nah, ataupun contohnya lagi, apabila misalkan terdapat sebuah paku, kita itu dorong dengan telapak tangan kita, maka jika semakin besar gaya yang diberikan oleh telapak tangan kita, maka reaksi dari paku tersebut akan semakin besar sehingga menyebabkan tangan kita itu menjadi sakit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya gaya berat dan gaya normal. Nah, di sini secara definisi dulu kita bahas yang gaya berat. Nah, jadi gaya berat ini merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda akibat adanya tarikan gravitasi bumi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, maksud dari gaya berat ini dapat kita lihat dari rumusnya bahwa gaya berat ini merupakan W sama dengan M dikali G, di mana massa dikali gaya gravitasi bumi yang arahnya selalu menuju ke bawah. Nah, untuk gaya normal, jadi gaya normal ini merupakan gaya yang timbul jika dua buah benda ini saling bersentuhan dan arahnya itu selalu tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan atau bidang singgungnya dengan benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sertakan juga di sini gambarnya. Nah, di sini dapat kita lihat, kita tinjau dulu dari benda pada bidang datar. Nah, di sini kita lihat apabila di sini benda memiliki beratnya itu kan ke bawah, dari sini ke bawah, yaitu adalah dilambangkan dengan W, dan di sini gaya normalnya itu ke sini ke atas teman-teman, yaitu tegak lurus dengan bidang yang ininya teman-teman. Nah, di sini arahnya itu ke atas. Nah, dari sini dapat kita tuliskan bahwa berat itu sama aja dengan gaya normal atau N sama dengan W. Nah, tetapi jika bidang miring itu tidak boleh teman-teman. Karena apa? Karena di sini beratnya itu ke bawah teman-teman, dapat lihat di sini. Nah, maka dari itu untuk mencari gaya normalnya maka kita harus memproyeksikan dari W ini teman-teman. Nah, di sini dapat kita proyeksikan ini itu ada yang ke sini, ada yang ke sini, di mana besar sudut ini itu sama aja dengan yang di sini teman-teman kalau ada. Nah, jadi berarti kalau yang ke arah sini itu adalah W kosinus theta, yang ke sini itu adalah W sin theta. Nah, seperti pada gambar yang ini teman-teman. Nah, sehingga untuk mencari gaya normal pada bidang miring ini yaitu sama aja dengan W dikali kosinus alfa. Oh, tadi maaf, berarti tadi alfa teman-teman, bukan theta. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini teman-teman. Ini juga maaf, tandanya ini theta tetapi di sini alfa, pokoknya sama saja. Oke, kita next, dan di sini kita akan masuk pada gaya tegangan tali. Nah, jadi untuk mencari gaya yang bekerja pada tegangan tali, maka kita dapat tinjau nih dari gaya-gaya yang bekerja di sini teman-teman. Nah, dapat kita lihat apabila ini benda memiliki berat ke sini, maka gaya tegangan tali ini akan ke sini dan dari sini akan ke bawah teman-teman. Nah, dari sini kita dapat tinjau bahwa di sini misalkan dengan T1 dan di sini dengan W1. Nah, maka dapat kita simpulkan seperti pada gaya berat dan gaya normal pada bidang datar, maka di sini T1 ini sama dengan
W1 teman-teman, atau ini T1 dikurangi W1 sama dengan 0, maka T1 itu sama dengan W1. Nah, itu awal mulanya. Nah, apabila kita lihat lagi di sini ada W, di sini ada T, dan di sini juga nanti ke bawah itu ada T2. Ini kan arahnya ke bawah, dan di sini juga arah ke bawah, dan ini arah ke atas. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika arahnya itu sama, maka dapat kita jumlahkan. Jika arahnya berbeda, dapat kita kurangkan. Berarti ini itu sama aja dengan T3 dikurangi WT dikurangi T2 sama dengan 0, maka T3 itu sama dengan T2 ditambah WT. Nah, seperti ini teman-teman. Pokoknya untuk mencari gaya yang bekerja pada tegangan tali, teman-teman dapat analisis saja gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, kita next ke gaya gesek teman-teman. Nah, jadi secara definisi gaya gesek ini merupakan gaya yang terjadi ketika ada dua buah benda bersentuhan dan terdapat perbedaan keadaan antara gerak keduanya yang dikerjakan oleh suatu benda terhadap benda lain. Nah, jadi arah gaya geseknya juga akan selalu berlawanan dengan arah benda. Maksudnya gimana? Kita lihat saja pada contoh di sini teman-teman. Nah, di sini apabila ada sebuah benda dikerjakan atau diberikan gaya ke sini, maka di sini nih gaya geseknya itu pasti berlawanan, yaitu ke arah kiri. Kalau ini ke kanan, ini pasti ke kiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Misalkan ketika kita sedang mendorong sebuah lemari, ketika pas awal kita harus memberikan gaya yang lebih besar daripada ketika lemari itu sedang berjalan. Nah, ini itu karena adanya gaya gesek statis dan juga adanya gaya gesek kinetis atau dinamis. Oke, kita akan masuk dulu ke gaya gesek statis. Nah, jadi secara definisi gaya gesek statis ini merupakan gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan yang berbeda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Jadi, pada intinya gaya gesek statis ini menyebabkan benda itu untuk cenderung diam, teman-teman, atau tepat akan bergerak. Nah, di sini misalkan di sini nih ada sebuah benda dikenakan sebuah gaya. Nah, di sini terdapat gaya gesek statis di mana gaya gesek statisnya itu adalah lebih kecil daripada mu s dikali n. Jadi gayanya itu lebih kecil teman-teman, dan di sini juga bisa juga sama dengan, kalau sama dengan berarti ini tepat akan bergerak. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rumus untuk gaya gesek statis itu adalah Fs itu lebih kecil sama dengan mu s dikali n teman-teman, dengan Fs-nya itu adalah gaya gesek statis, mu s itu adalah koefisien gesek statis, dan n itu adalah gaya normal. Nah, di sini apabila Fs-nya itu lebih kecil, maka benda itu akan diam, dan jika Fs-nya itu sama dengan, maka benda itu akan tepat bergerak, atau di sini gaya gesek statisnya itu menuju gaya gesek yang tingkatnya itu maksimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke gaya gesek dinamis teman-teman, atau gaya gesek kinetis. Nah, apabila gaya gesek statis itu benda itu dalam keadaan diam, nah tetapi ketika masuk ke gaya gesek kinetis, maka benda itu mulai bergerak teman-teman. Nah, di sini ketika ada sebuah gaya yang bekerja pada benda, maka di sini benda tersebut mulai bergerak dan masuk ke gaya gesek kinetis teman-teman, di mana di sini di gaya gesek kinetis ini itu sama aja dengan mu k dikali n, di mana Fk-nya itu adalah gaya gesek kinetis, atau kita dapat panggil juga gaya gesek dinamis, dan mu k ini adalah koefisien gesek kinetis, dan juga n-nya itu adalah gaya normal. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa mu k atau koefisien gesek kinetis ini lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Hal ini pula yang menyebabkan bahwa ketika sebuah benda itu akan didorong, pertama-tama pasti lebih berat, atau gaya yang dikeluarkan itu pasti lebih besar daripada setelah benda itu bergerak teman-teman. Untuk lebih mudah memahaminya, maka kita dapat lihat grafik di sini teman-teman. Nah, di sini ketika dari Fs-nya itu sama dengan 0 menuju ke sini. Nah, di sini benda itu mulai tepat akan bergerak. Jadi gaya yang kita berikan itu pasti lebih besar di sini teman-teman ketika pada gaya gesek statis. Nah, ketika benda mulai bergerak ke sini dan masuklah ke gaya gesek kinetis teman-teman, dan di sini relatif stabil gitu teman-teman. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin mendorong benda, ketika bendanya itu berat, maka kita harus mengeluarkan gaya yang maksimal hingga Fs statisnya ini itu maksimal teman-teman. Dan ketika sudah di sini, maka
benda mulai akan bergerak dan gaya yang kita keluarkan juga akan relatif lebih kecil daripada gaya yang kita keluarkan sebelumnya, sesuai grafik yang ditunjukkan dari gaya gesek ini sendiri, teman-teman. Oke, dan yang terakhir itu adalah gaya sentripetal. Nah, mungkin teman-teman mengetahui bahwa satelit itu kan mengelilingi bumi. Hal ini dikarenakan adanya gaya tarik ke pusat bumi dari satelit tersebut. Nah, gaya tarik tersebut karena adanya yang namanya adalah gaya gravitasi. Selanjutnya, pada sebuah atom itu terdapat inti atom dan elektron. Nah, elektron ini bisa berputar di sekitar atom itu karena adanya gaya tarik dari elektron tersebut kepada inti atom tersebut. Selanjutnya lagi, apabila ada sebuah benda kita ikat dengan tali dan kita putar, maka percepatannya itu akan menuju ke pusat dari lingkaran tersebut. Hal ini dilihat karena adanya tegangan dari tali tersebut. Selanjutnya ada sebuah mobil yang bergerak pada lingkaran atau pada bundaran, maka percepatannya itu akan mengarah kepada pusat dari lingkaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya gaya gesek antara ban mobil dengan permukaan jalan. Nah, sama seperti ini teman-teman pada lingkaran ini. Nah, di sini benda ini akan menuju ke pusat lingkaran tersebut. Hal ini karena adanya yang namanya percepatan sentripetal ini, teman-teman, yaitu yang mengarahnya itu ke dalam. Jadi kecepatan sentripetal itu merupakan sebuah kecepatan yang menyebabkan benda tersebut bergerak secara melingkar, atau sebuah percepatan yang mengarah kepada pusat dari lingkaran tersebut. Itu yang dinamakan dengan percepatan sentripetal. Nah, bagaimana cara mengetahui gaya sentripetal tersebut, teman-teman? Nah, maka dari itu kita dapat mengadopsi dari hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, tetapi di sini kita ganti bahwa percepatannya itu kita gunakan oleh percepatan sentripetal, maka dihasilkan seperti ini, teman-teman. Maka rumus dari gaya sentripetal itu adalah Fc itu sama dengan M. Nah, A-nya ini diganti dengan yang ini, teman-teman, yaitu V kuadrat per R. V kuadrat per R. Jadi rumusnya seperti ini, dan kita juga dapat merubahnya lagi, teman-teman. Apabila tidak diketahui V-nya, maka kita dapat gunakan omega, maka M dikali W atau omega kuadrat dikali R. Atau juga jika tidak mengetahui ini, dapat kita modifikasi lagi seperti ini dan seperti ini. Nah, ini itu awalnya itu kan 2pi per T, itu rumus omega. Nah, karena ini dipangkatkan kuadrat, maka ini 2 dikali 2 menjadi 4 pi kuadrat per T kuadrat. Nah, di sini T kuadrat itu kita bisa ganti dengan rumus frekuensi, kan frekuensi itu 1 per T. Karena ini kuadrat, maka menjadi F kuadrat, gitu, teman-teman. Nah, di sini untuk keterangannya, di sini F-nya itu adalah gaya sentripetal, M-nya itu adalah massa, V-nya itu adalah kecepatan tangensial atau kelajuan linier, R-nya itu adalah jari-jari, omega itu adalah kecepatan sudut, terus T itu adalah periode, dan F ini adalah frekuensi, teman-teman. Nah, teman-teman dapat menggunakan rumus dari ini sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi diri saya sendiri, dan juga saya meminta maaf kepada Bapak Saifuddin karena durasi video ini 3 kali lipat dari ketentuan awalnya. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.